Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di Abifam Godian Sleman. Oke teman-teman, ini hanya sekedar curhat buat teman-teman yang mau mulai beternak bebek. Mungkin di awal-awal itu akan menemukan berbagai kendala. Salah satunya adalah pemilihan bebek yang tepat. Nah ini ya, kunci awal pemilihan bebek yang tepat ini adalah eh, memang agak sulit ya, karena kalau kita kurang begitu paham termasuk saya, karena kadang terjerumus juga pengalaman pribadi. Jadi buat teman-teman pemula peternak bebek petelur atau yang mau mulai belajar ternak bebek petelur, baru mau memulai memelihara, perhatikan pembelian bebek di saat mau beli bebek. Pertama, yakinkan dan kita minta rekomendasi dari teman-teman sekitar, peternak sekitar. Kita cari penjual bebek itu yang benar-benar amanah, sehingga dan mereka telah menggunakan jasa penjual bebek tersebut itu sudah cukup lama. Jadi track recordnya nggak hanya 1 kali 2 hari pengambilan dari penjual bebek tersebut. Jadi sudah cukup lama dan dilihat eh, apa umur dan kualitas bebeknya itu bagaimana akan kelihatan. Jangan sampai kita dapat penjual itu yang kurang amanah, karena akan berakibat fatal pada diri kita. Kalau udah pesen, udah cukup percaya, udah saya percaya misalnya, dikirimin 100, ternyata 1 bulan baru bertelur 10%, 1,5 baru bertelur 15%, mateng gitu peternak. Curhat aja. Inilah yang kalau kita ketemu penjual yang kurang amanah. Makanya buat teman-teman carilah penjual yang amanah. Jadi kita kalau sudah ketemu seperti itu, beberapa teman yang menggunakan 1 orang atau di sana baik, pasti ada informasi dan dikasih yang jujur. Walaupun harganya lebih tinggi, tapi cepat naik, cepat bisa nutup pakan. Daripada mungkin harganya cuma 10.000 per ekor, tapi angkatannya 1,5 bulan baru bertelur sekitar 14 butir per 100 ekor, ya itu cukup parah, mateng itu. Itu salah satu kunci pemilihan bebek yang harus diperhatikan di saat kita membeli bayar. Pengalaman saya kali ini terjadi. Oke gitu teman-teman. Nanti soalnya hal-hal lain itu mungkin akan muncul seperti saat masa akhir. Nah ini waktu-waktu yang cukup kita perhitungkan. Yang benar kata Mas Dwi kemarin, kita harus nabung. Jadi keuntungan jual telur dikurangi pakan itu bukan keuntungan 100%, tapi itu ada hak untuk nambah biaya, nambah pakan, nambah beli bayar, terus nambah apa untuk biaya listrik dan sebagainya. Itu teman-teman. Jadi perhatikan hal tersebut. Oke, yang kedua. Nah, ini berita mengejutkan dari teman saya. Ini dari Sumatera Utara, Mas Andi Pinem. WA-an cukup lama, sejak beliau pelihara sekitar ratusan itu. Sering WA-an, sekarang kapasitas 6.000 ekor, ada 6 kandang, tapi beliau akan menjual lahan tersebut. Monggo, mungkin teman-teman ada investor, ada yang minat mau membeli, ada relasi, mungkin bisa menghubungi Mas Andi Pinem di nomor 0821 67 82 3112 dengan spesifikasinya tentu sertifikat atas nama sendiri, sertifikat hak milik, lokasi di Nanu Ukur Selatan, Kecamatan Sebigai, Langkat, Sumatera Utara. Kita sudah komunikasi, saya hanya bisa mengiklankan seperti ini, tapi hanya karena teman seperjuangan aja saya membantu dengan cara seperti ini, bukan berarti saya minta jasa atau itu, tidak. Karena Mas Andi mau segera pindah ke Bali, alasan dengan sangat menyesal terpaksa menjual lahan di Sumatera Utara yang ternaknya sudah berjalan
dengan kapasitas 6.000 ekor terpaksa harus dijual karena segera mau pindah ke Bali. Nah, luas tersebut yaitu 8.400 meter atau mungkin di sana jalannya 20 rantai atau gimana. Hak milik 6 kandang bebek bisa diperhatikan, dan tanahnya juga masih luas, masih sisa banyak. Kapasitas yang tersedia sekarang itu 6.000 ekor dengan 6 kandang, lalu 1 gudang pakan, 2 rumah tempat tinggal utama, ada 1 warung, dan sisa tanah yang bisa dibangun atau mungkin dikembangkan untuk ternak bebek atau mungkin peternakan lainnya itu masih cukup banyak. Monggo buat teman-teman di Sumatera Utara atau dimanapun berada yang mau mungkin tertarik dengan lahannya Mas Andi, bisa menghubungi langsung Mas Andi Pinem di 0821 0821 Lokasi di Nanu Ukur Selatan, Kecamatan Sebigai, Langkat, Sumatera Utara. Nanti detailnya bisa menghubungi Mas Andi Pinem karena waktu cukup memburu karena harus segera pindah ke Bali. Memang sangat disayangkan ya, teman sharing dengan teman di Sumatera cukup lama kenal, tapi tiba-tiba mau pindah ke Bali karena sesuatu hal terpaksa harus melepas lahan tanahnya sekaligus peternakannya di Sumatera Utara. Itu teman-teman, saya tidak banyak yang sampaikan, hanya itu. Yang jelas tetap semangat. Pertama, ketika kita ingin beli bayah, carilah rekomendasi dari beberapa peternak, jangan sampai terjerumus di awal kita tombok pakan terus, hindari seperti itu. Kalau memang kita terpaksa, kita yakin dan karena percaya sama penjualnya seperti itu, yakin aja, ternyata kok dikasih yang bebek yang masih terlalu muda, kenomen, ya gimana lagi, ya langkah kita berikutnya ya nggak akan dipakai lagi, gitu aja. Dan nanti sekup peternak itu akan tahu ketika kita sering-sering, oh gimana bayarnya, oh baru segini, umur 1,5 bulan, telur baru segini, akan tahu dari mana penjualnya. Jadi untuk itu mungkin buat beberapa penjual yang melihat konten saya, jadi ciptakanlah peternak itu relasi jangka panjang. Jangan hanya satu sisi aja nyari untung, dikasih yang muda, oh ini udah tua ternyata dikasih yang muda. Dan ini namanya membunuh peternak, dan itu membunuh rezeki penjual tersebut. Makanya kalau mau memikir jangka panjang, ya berilah bebek yang bagus sesuai dengan harganya, karena jangan sampai rusak gara-gara kurang amanah. Itu aja sih. Itu teman-teman, terima kasih. Saya Agung dari AB Farm Godaan Seman, Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.